Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekaligus juga para penyuluh agama Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam acara ICAST, IPARI Podcast di IPARI Kabupaten Kuningan. Ini adalah edisi yang kedua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan podcast di KUA Pusaka Kecamatan Ciawigebang, dan sudah hadir bersama kita Pak Haji Tatang Kurnia SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Luragung. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami tim multimedia IPARI Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang moderasi beragama. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Kementerian Agama sekarang ini sedang menggaungkan program moderasi beragama, dan narasumber kita pada siang hari ini beliau adalah penyuluh agama senior sekaligus beliau yang memang betul-betul memahami daripada konsep moderasi beragama ini, karena beliau sendiri adalah sebagai pengurus dari FKUB Kabupaten Kuningan sekaligus juga pengurus dari MUI ya Pak Haji ya. Alhamdulillah, jadi narasumber kali ini betul-betul berkompeten di bidangnya. Sebelum jauh ke persoalan materi podcast kita, Pak Haji, sudah berapa lama jadi penyuluh agama Pak Haji? Dari sejak tahun 2005, berarti sampai sekarang 2025, 20 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. 20 tahun. Jadi kita tidak bukan kaleng-kaleng nih ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini memang narasumbernya betul-betul yang berpengalaman, sudah hampir 20 tahun ya Pak Haji, sudah 20 tahun lebih. Per Januari 20 tahun. Lengkap ya? Siap. Alhamdulillah. Ya Pak Haji, masuk ke tema kita mungkin pada kesempatan kali ini tentang moderasi beragama. Menurut Pak Haji sendiri, ketika memahami konsep moderasi beragama dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia seperti apa Pak Haji? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbuhu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Pak Kiai Yayat yang sudah memandu acara podcast interaktif ini. Pertama, yang sering kita dengar tentang moderasi beragama itu sering diulang-ulang. Jadi seperti yang ditegaskan kembali oleh Pak Menteri kemarin, Pak Prof. Nasaruddin Umar, bahwa moderasi beragama bukan moderasi agama. Kalau moderasi agama, karena agama itu isi kandungan ajaran doktrinnya sudah moderat. Tapi moderasi beragama itu bagaimana umat beragama ini dalam mengekspresikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dia bisa mengekspresikannya secara moderat. Jadi moderasi beragama itu bukan membuat bagaimana ajaran agama supaya moderat, karena ajaran agama kita yakini ajaran agama itu sudah moderat, tapi bagaimana umat beragama ini dalam mengekspresikan pengamalan agamanya. Oleh karena itu kemarin yang di podcast Bisikan Roma, moderasi beragama itu kalau dimaknakan itu bagaimana hidup rukun antar umat beragama, sebenarnya itu. Kuncinya pada hidup rukun antara umat beragama. Iya, bagus sekali Pak Haji. Selanjutnya terkaitan dengan Pak Haji juga kan selain jadi penyuluh juga pengurus dari FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, dalam konteks Kuningan Pak Haji, kira-kira peran FKUB dalam menjaga keharmonisan umat beragama khususnya di Kabupaten Kuningan sendiri seperti apa Pak Haji? Ya. Sebelum disampaikan bagaimana kondisi di Kabupaten Kuningan, perlu diketahui juga bahwa di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu orang-orang yang menjadi pengurus di FKUB itu adalah mereka yang direkomendasikan dari lembaga agamanya. Kalau dari Islam itu tidak serta-merta kita bisa duduk di
FKUB, iya. tapi itu rekomendasinya dari MUI. Jadi kita di FKUB itu bukan merepresentasikan dari unsur ormas Islam, tapi kita di sana itu direkomendasi siapa yang akan menjadi wakil dari umat Islam di FKUB itu rekomendasi dari MUI. Begitu juga dari unsur agama-agama lain direkomendasikan dari lembaga atau organisasi di agama itu. Ya seperti Islam dari MUI. Kalau dari Kristen, karena Kristen itu kan banyak ya prosesnya itu banyak sekali gerejanya. Gereja dalam arti bukan fisik, tapi banyak sekali bukan faksi ya. Jadi apa tuh namanya? Aliran mungkin ya? Iya, itu ada di Kristen itu ada namanya BAMAK, Badan Musyawarah di agama Kristen itu ada BAMAK itu yang mereka rekomendasikan. Begitu juga yang dari Katolik dan lain sebagainya. Jadi kita ada di FKUB itu representasi dari umat Islam yang direkomendasikan dari MUI. Alhamdulillah, karena yang ada di FKUB itu adalah wakil-wakil yang direkomendasikan dari lembaga yang mewadahi unsur agama masing-masing. Jadi setiap ada hal atau setiap kali kita bertemu, karena ada pertemuan-pertemuan rutin, itu kita selalu melakukan dialog, sharing terkait dengan masalah-masalah yang ada di lapangan, yang berkembang dan lain sebagainya. Kita selalu mengadakan diskusi, sharing untuk mencari solusi alternatif dari berbagai hal. Di Kabupaten Kuningan, dan sebetulnya alhamdulillah untuk persoalan kerukunan umat beragama, FKUB itu tanda petik ya antar umat beragama, karena kalau intern umat beragama itu masing-masing punya badan, lembaga, institusi masing-masing. Islam contohnya MUI, kalau di Kristen ada BAMAK, di Katolik ada lagi lembaga masing-masing. Alhamdulillah Kuningan kondusif ya. Alhamdulillah. Ya begitu, ternyata memang peran penyuluh agama itu sampai merambah ke sana ya. Luas sekali, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Haji, ini tentu seperti tadi yang saya sampaikan ada beberapa letupan-letupan ya mengenai moderasi beragama ini. Letupan inilah yang kemudian menjadi mungkin tantangan gitu ya. Kira-kira menurut Pak Haji sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi ketika menerapkan moderasi beragama di tengah masyarakat yang katakan heterogen ya, beragam, itu seperti apa Pak Haji? Ya. Sering disampaikan oleh Ketua FKUB bahwa persoalan bagaimana kita memberikan pemahaman keagamaan supaya bisa diekspresikan dengan moderat, ini seperti kita datang ke SPBU, selalu bilang mulai dari nol ya. Itu kenapa? Karena kita kan generasi terus berganti. Contoh, sering dinamis ya, Pak Haji. Betul. Sering FKUB itu melakukan sosialisasi atau dialog atau seminar tentang bagaimana konsep kerukunan, konsep moderasi beragama di kampus. Ketika kita tahun ini masuk ke kampus, setahun kemudian mahasiswa yang kita berikan sosialisasi dan sebagainya itu berganti generasi. Jadi ke sekolah kan ganti lagi, ini lulus datang lagi siswa baru, mahasiswa ini lulus mahasiswa baru lagi. Jadi kita harus terus menerus menyampaikan karena generasi ini kan terus berganti. Begitu juga di masyarakat, kita sampaikan ke kelurahan, ya ke pejabat-pejabat pemerintah. Pejabat juga kan berganti. Betul. Artinya bagaimana kita mensosialisasikan tentang konsep moderasi beragama itu, ya kita selalu mulai dari nol lagi. Jadi ini harus terus menerus disampaikan karena dalam pemerintahan jabatan terus berganti. Yang kemarin sudah paham, ganti lagi yang baru. Ya seperti itu. Jadi terus
harus sering disampaikan karena generasi terus berganti. Mungkin tantangannya ada pada kesanggupan kita untuk senantiasa konsisten ya. Betul, kita harus punya program ini kontinu. Jadi jangan sampai ada, oh kita kan tahun kemarin udah ke kampus, padahal itu udah ganti lagi, ya ganti lagi generasinya. Kalau ke pejabat mungkin sudah ganti lagi pejabatnya. Jadi ini harus terus disampaikan. Di samping itu juga ada tantangan karena mobilitas ya masyarakat sekarang kan selalu ada yang berangkat, ya, ada yang pergi, ada yang datang. Apalagi sekarang dengan maraknya pembangunan KPR, perumahan di mana-mana. Pasti kita kan tidak bisa ya seperti pengembang menanyakan kamu orang mana, dari mana. Ketika ada pendatang baru ke tempat kita, dia mungkin belum tahu ya bagaimana kondisi di kita, dia tahunya di daerah dia dan lain sebagainya. Dia kadang-kadang membawa pemahaman ya yang di daerahnya, kebiasaan di daerahnya, dibawa ke sini, dia tidak langsung beradaptasi, bahkan dia langsung menyampaikan paham dia di lingkungannya. Itu juga jadi tantangan tersendiri ya. Jadi kita ini memang peran penyuluh agama itu sangat penting di semua hal, baik di di internal kitanya karena generasi terus berganti, ke tingkat pemerintahannya juga sama. Juga kita waspadai lingkungan kita, jangan sampai kita kecolongan, abai. Itu aja. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Pak Haji. Mungkin lebih lanjutnya ya, karena memang di Kuningan ini tadi Pak Haji mengatakan banyak arus urbanisasi yang sedemikian ketat sekarang ya. Kira-kira menurut Pak Haji ini perlu nggak ada pendekatan khusus yang diterapkan untuk membangun harmoni konsep moderasi antar umat beragama di Kuningan, seperti apa pendekatan khusus? Sebetulnya sudah bagus langkah-langkah yang sudah dilakukan baik oleh pemerintahan daerah, juga lebih khusus lagi dengan Kementerian Agama dengan adanya membentuk ya itu desa moderasi ya yang sudah kampung moderasi. Dengan adanya kampung moderasi, jadi itu sebetulnya program bagus di kampung moderasi itu, tinggal bagaimana kita terus melakukan kegiatan-kegiatan baik berbentuk dialog atau berbentuk kegiatan bersama. Dulu pernah dilakukan juga ada namanya kemah moderasi. Kemah moderasi. Di sana itu dari mulai generasi mudanya, dari mahasiswanya, dari organisasi-organisasi kepemudaan, ya itu karena kan mereka-mereka itu yang akan menjadi penjaga ya bagaimana moderasi beragama, kerukunan di masyarakat itu akan senantiasa terjaga. Jadi program-program seperti itu insya Allah itu jadi kegiatan yang berkelanjutan. Terlebih lagi sekarang sebetulnya di PBM, peraturan bersama menteri tentang FKUB, itu tidak ada FKUB terus di bawahnya ada Batnom, Badan Otonom ya. Tapi di Kuningan mudah-mudahan ini jadi model percontohan. Di Kuningan itu coba melakukan terobosan-terobosan. Ada di Kuningan itu yang disebut dengan jaga pelita. Jaga pelita itu jaringan perempuan lintas agama. Ada lagi itu untuk ibu-ibu atau untuk untuk ibu-ibunya. Ibu ada jaga pelita, jaringan gerakan perempuan lintas agama. Untuk bapak-bapaknya, untuk pemudanya ada namanya formula. Forum Pemuda Lintas Agama. Jadi pemuda ini ya mungkin. Ini pemuda. Jadi tadi kalau formula untuk pemuda, kalau jaga pelita untuk pemudi. Jadi bagaimana kita bisa melahirkan regenerasi ke depan
setelah mungkin orang-orang tua kita sudah punya kader-kader, dan mereka itu bukan dari kalangan biasa mereka dari ormas-ormas kepemudaan, remaja-remaja yang aktif di agama masing-masing. Mereka kalau yang perempuan tergabung di Jaga Pelita, kalau yang untuk laki-lakinya, yang untuk pemudanya di Formula. Ya, kata kunci yang bagus tadi Pak Haji. Jadi memang kaderisasi ini sangat penting. Bagaimana agama ini bisa berjalan amat baik ketika dua hal. Yang pertama adalah mungkin program atau kegiatan yang senantiasa kita gelorakan. Sekaligus yang kedua adalah mungkin kaderisasi ya. Karena tanpa kita menciptakan kader, keberlanjutan dari program sekaligus juga li'ilah kalimatillah ini terjaga gitu ya. Ini saya mungkin lebih mengkerucut sekarang Pak Haji nih di Luragung nih. Pak Haji kan tugas sekarang di Luragung ya Pak Haji ya. Sebagai seorang penyuluh agama Islam di Luragung, bagaimana peran penyuluh terutama di Kecamatan Luragung ya dalam mendukung moderasi di wilayah tugas sekarang ini Pak Haji? Iya. Jadi intinya satu, bahwa kita harus menjalin komunikasi dengan semua pihak. Baik dengan tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, kelurahan. Karena seperti yang disampaikan tadi, kita tidak tahu ya, sekarang dengan maraknya ya tadi urbanisasi dan lain sebagainya, jadi berbagai macam pemahaman, pemikiran baru ketika mereka pulang ke kampung halaman, atau ada dari melalui hubungan pernikahan ya, seorang perempuan membawa suaminya tinggal di wilayah kita, itu tidak menutup kemungkinan ya dia membawa budaya baru, kebiasaan baru, tradisi baru, pemahaman baru. Jadi betul kita harus komunikasi dengan semua pihak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih nih. Dengan semua pihak. Oleh karena itu, saya di Luragung itu bersama dengan rekan-rekan penyuluh yang lain. Jadi kita itu membuat surat khusus, membuat jadwal kunjungan. Jadi kita kan kunjungan itu enggak sifatnya sporadis ya. Ketika mau datang ke sini enggak, kita bikin schedule jadwal. Jadi per jadwal itu per bulan. Jadi bulan ini kita mau minggu pertama itu kita mau datangi kemana, menyampaikan apa, ke kalangan apa, kita terjadwal. Tiap minggu itu ada jadwal kunjungan. Jadi kadang-kadang ada kegiatan lain, aduh ini gimana. Jadi kita sudah punya jadwal rutin, terjadwal jadi tanggal sekian, jam sekian, kemana itu sudah ada jadwal. Kita kirimkan ke mana, ke desa, ke remaja masjid, ke BKMM, ke semua pihak. Jadi kita bikin kegiatan bagaimana dakwah terus disampaikan, pemahaman keagamaan itu disampaikan, tentu dengan tadi bahwa kita yakini doktrin agama itu yakin, moderat, karena ajaran agama itu datang dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu menghendaki kedamaian, tapi bagaimana kita itu untuk supaya umat beragama itu dalam ekspresi keagamaannya itu tidak ekstrim, itu artinya berlebihan. Ya, betul ya Pak Haji. Jadi memang sekarang konsep moderasi beragama ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Hanya memang ini berbeda dengan di Kuningan mungkin ya. FKUB kan adanya di Kuningan nih. Pak Haji juga mungkin sering juga berkiprah di MUI yang pusat kota di Kuningan. Nah ini tugaskan di Kecamatan Luragung ya, yang memang notabene dia agak dikatakan tergeser juga tidak, tapi agak jauh dari pusat kota. Tentu ini juga agak banyak ya berbeda. Tentu pemahaman konsep itu bisa saja diterima atau tidak. Kadang-kadang di masyarakat pedesaan mereka juga yang
taraf pemahamannya masih awam gitu ya Pak Haji. Kira-kira ada nggak mungkin strategi yang jitu ya, kira-kira yang membuat konsep moderasi beragama ini bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk yang awam-awam itu Pak Haji? Iya, betul. Jadi kita dulu sering kan mendengar atau mendapatkan pengajaran kaidah yang mengatakan at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu kadang-kadang lebih penting daripada isi. Jadi bagaimana kita metode dakwah itu menyampaikan. Ya, kalau anak kecil jangan dikasih nasi langsung, tapi kalau orang tua dulu dikunyah, atau sekarang mungkin dibikin tepung biar halus, karena pencernaannya juga kan masih belum mampu untuk mencerna yang keras-keras seperti itu. Itu metode sebetulnya. Atau dokter, ya. Dokter ketika mau mengobati pasien, kadang-kadang tindakan yang harus dilakukan itu bukan tindakan biasa-biasa sampai tindakan operasi. Nggak mungkin dokter langsung mengoperasi. Niat baik kadang-kadang bisa disalahpahami, tapi ada metodenya. Dokter juga dikasih juga obat apa untuk tidak sakit, sakit atau dibius dan lain sebagainya. Itu sebetulnya metode, ya, metode ini sangat penting. Niat kita baik ketika kita mau memberi makan ayam. Nah, niat kita baik, tapi jagung, ya, setongkol jagung, takut salah ngomongnya, setongkol jagung kita lemparkan, niat baik kasih ayam, ayam akan lari. Kenapa? Ayam menganggap dia dilempar. Tapi bagaimana metode? Jadi kupas, ya, jagung itu kita ambil biji-bijinya, dikasih, itu mereka akan menerima. Masing-masing penyuluh itu, saya kira penyuluh di Kuningan, rekan-rekan semua itu multi talent. Dia ada yang istilah teman-teman itu suka disebut apa ya, apa namanya, ada semacam melalui jok dan lain sebagainya, atau tamsil-tamsil dan sebagainya. Banyaklah metode yang bisa kita gunakan bagaimana supaya mereka paham, ya, tidak tersinggung, bahkan mereka senang hati menerima apa yang kita sampaikan. Itu sebetulnya teknis saja. Lebih ke nanti mungkin penguatan metodologis gitu ya, Pak Haji. Betul. Ya, selama ini Pak Haji ketika turun ke wilayah-wilayah Binan itu, apalagi menggaungkan, membawakan konsep moderasi, itu bersinergi dengan pihak-pihak mana saja Pak Haji? Yang betul, kita senantiasa komunikasi dengan tokoh-tokoh agama setempat. Kenapa? Terus terang, ya, ada sebuah kitab, isinya itu sirah para sahabat. Kitab itu diberi judul dengan Usudul Ghobah. Ya, Usudul Ghobah tentu teman-teman punya sudah tahu. Usudul Ghobah fi tarihi sahabah. Ya, Usudul Ghobah fi tarihi sahabah. Apa usud itu? Usud itu kan jamak taksir dari asadun, artinya singa. Al-Ghobah itu hutan kalau di kita. Kalau di Saudi mungkin padang pasir. Usudul Ghobah, singa-singa padang pasir. Saya itu berpikir, kenapa ya musannif ini, pengarang ini memberi judul itu Usudul Ghobah fi tarihi sahabah. Padahal itu sedang menceritakan tentang bagaimana kisah riwayat Yusuf. Oh, ternyata mereka adalah singa-singa hutan, singa-singa padang pasir. Kenapa? Karena sebuah hutan akan terjaga ketika di sana ada penghuni hutan. Kita tahu siapa sih raja hutan? Singa. Tetapi kalau di hutan itu sudah tidak ada singanya, orang akan leluasa menjarah, merusak hutan. Karena itu Usudul Ghobah, singa-singa itu harus dijaga. Siapa singa-singa di masyarakat itu? Ya ustaz-ustaz, kiai-kiai. Kita datang ke sana itu harus sowan, nuwun sewu kepada mereka, karena mereka yang tahu bagaimana pemahaman masyarakat di situ, bagaimana yang sementara ini
ajaran agama yang disampaikan. Jangan sampai kita datang ke sana jadi persoalan baru, Betul. menimbulkan masalah baru. Kita dialog dengan mereka, kita izin dengan mereka, dan kita menyampaikan di sana tentu setelah kita sharing tahu apa-apa saja yang sudah para kiai, asatidz, ulama di sana disampaikan. Kita hanya menguatkan, mendukung, memotivasi kepada masyarakat bagaimana kita bisa bersyukur, berterima kasih dengan apa? Dengan menjalankan petuah-petuah yang mereka sampaikan. Sebenarnya itu saja. Penyuluh agama itu konsepnya itu mendorong masyarakat bagaimana masyarakat itu bisa melaksanakan isi ajaran agama. Alhamdulillah, ini baik sekali ya bagaimana kita mempunyai kearifan lokal dalam istilahnya datang ke sebuah wilayahnya Pak Haji. Kalau bahasa Sunda nama datang kudu katingali tarang gitunya. Jadi 1 kali 24 jam kamu Tamu wajib wajib lapor. lapor, ya. Ada penguasa di situ. Ini yang terakhir mungkin Pak Haji, karena tentu ini menjadi konsumsi dari teman-teman penyuluh juga, akan baik ketika ini bisa jadi uswah bagi teman-teman semua. Mohon doa, akan ada hampir 200 lebih penyuluh baru nanti, insya Allah gitu ya. Mohon bimbingannya, masukannya maupun pandangannya tentang mungkin kiat-kiat sendiri bagi teman-teman penyuluh atau pesan untuk teman-teman penyuluh nanti akan terjun di masyarakat itu membawakan konsep moderasi. Kira-kira apa yang perlu dipesankan dari Pak Haji? Iya. Ada nasihat dari Asma binti Khairiyah. Meskipun nasihat ini disampaikan kepada putri kesayangannya yang ketika dia mau menikah. Kata Asma binti Khairiyah, innaki kharajti minal unsi alati fihi darajti. Anakku, engkau akan keluar masuk ke sebuah tempat yang sebelumnya tidak engkau kenal. Oleh karena itu dijelaskan min qarinil lam ta'rifi wa makani lam ta'rifi. Engkau akan bertemu dengan teman-teman yang belum pernah engkau kenal sebelumnya, dan tempat yang engkau belum beradaptasi, belum kenal dengan budayanya. Nasihat Asma yang paling luar biasa itu, kuni lahu ardon takun laki samaan. Engkau harus jadi buminya, mereka akan jadi langitnya. Artinya bumi dan langit itu kan saling menaungi, saling support, sambil saling memberi kebaikan. Ketika di bumi ini hijau, langit juga akan memberikan kesejukan. Tetapi ketika di bumi ini gersang, kita akan merasakan suhu cuaca yang panas. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa beradaptasi, mengenali lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Juga kita harus tahu kalau pepatah Minang itu di mana bumi dipijak, di situ langit diangkat. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu melenguh. Artinya kita bagaimana bisa beradaptasi dengan adat istiadat di mana kita bertugas. Itu saja. Ya, nasihat pesan yang sangat dalam. Terima kasih Pak Haji. Ilmunya tidak terasa ya, para pemirsa sekalian. Ini lebih dari 30 menit ternyata Pak Haji perbincangan kita. Memang masih kangen kita nih dengan perbincangan-perbincangan seperti ini, tapi karena memang waktu juga membatasi kita semua, insya Allah dalam kesempatan yang berbeda Pak Haji, kita akan berbincang-bincang. Sekian para pemirsa semuanya, mohon maaf tentu banyak kekurangan. Jangan lupa stay lagi pada iCast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, Siap, terima kasih.